Saya buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan ya teman-teman semua, di sini saya Novi. Saya di sini diminta untuk mengisi training kit buat teman-teman semua kayak gitu. Nah, sebelumnya ini aku mau tanya dulu ya, ini siapa ini? Ini nama panggilannya siapa aja ini ya? Surya, Dendi, Mas Dendi. Dendi, Ya. terus Fajri, Saya Sena. Ya biasa dipanggil Fajri, Mas. Fajri, terus ini siapa ini? Fenzil. Panggil aja Sena, Mas. Sena. Ya, Sena. Oke, itu satu lagi Fajar ya? Iya, Mas. Ini UII semua ya? Bagaimana? UII semua, mahasiswa UII semua. Kandidat pelamar kerja. Oh, yang lain apa tuh? Suaranya gemai Mbak Nurul. Suaranya Mbak Nurul. Ini udah masuk? Nah, udah. Ya, jadi untuk Mas Sena ini kandidat pelamar Jovan, sedangkan untuk yang lain adalah magang dari UII, seperti itu. Oke. Sebelumnya udah pernah pakai Kit belum ya? Yang lain. Mending di kolom chat aja ya, nanti daripada tubrukan audionya. Oke, Dendi, Fajri. Oke, sebagian besar udah ya. Nah, saya nggak tahu teman-teman itu udah sampai sedalam apa untuk pakai Git. Tapi di sini kita atur sama-sama dasar lah. Kita belajar bareng-bareng lagi dari bawah. Kalau misalnya teman-teman ngerasa ada ilmu yang perlu di-share, disampaikan, nanti di akhir sesi mungkin bisa disampaikan saja. Tapi di sini kita mulai lagi dari awal lagi ya. Oke. Ini tab saya ganti-ganti nggak ya? Oh, enggak mungkin. Ya. Nah, saya lanjut ya. Nah, pertama untuk kenapa kita harus pakai Git itu ketika kita ini perlu melakukan suatu project dan projectnya ini perlu melakukan banyak perubahan. Terutama khususnya kalau misalnya teman-teman ini pernah merasakan di dunia realnya, Git itu bakal kepake banget kalau untuk buat bikin tugas gitu, misalnya tugas kuliah atau apa kayak gitu. Nah, misal kayak gini, ini kan sebenarnya mahasiswa banget ya, real life mahasiswa tuh pasti pernah kayak gini lah, terutama kalau misalnya udah sampai ke tahap skripsi pasti banyak kayak gini. Nah, ini tuh nggak efektif kalau misalnya kita pakai untuk project di membuat suatu kode. Nah, untuk pengaturan di awal itu sebenarnya ketika sudah pakai Git itu perlu mengisi username sama email. Sebelumnya berarti ini di PC-nya semua udah install Git ya? Oke. Biasanya pakai Git bash ya? Pakai command line kan? Oke, berarti nggak ada masalah. Nah, terus kita juga bisa ganti kode editornya itu dengan menggunakan git config. Ini kalau misalnya kita mau pakai Vim, kodenya seperti ini. Kalau misalnya kita mau mengubah jadi Visual Studio Code, pakainya yang ini. Biasanya defaultnya Git itu pakai Vim. Tapi nanti kalau misalnya mau mengubah di Visual Studio Code, bisa pakai ini. Oke, selanjutnya kita nyoba aja langsung, tapi ini saya salah nge-share ya. Bentar, saya ulang dulu.
Oke. Nah, ini kita di sini kita mau mulai dulu untuk bikin Git-nya. Mulai project dengan Git. Misal kita ke desktop dulu, terus bikin folder baru. Nah, ini kita bisa langsung bikin Git di dalam folder ini. Klik kanan, terus Git bash here. Terus di sini kita ngetikin Git init. Teman-teman ngikutin ininya aja. Maksudnya nggak enak kan kalau misalnya aku cuman jelasin aja tapi teman-teman nggak ngikutin, karena mostly gitu nggak mungkin dihafal sih. Teman-teman bisa ngikutin ya. Oke. Nah, Git init. Nah, kalau misalnya kita buka di dalam foldernya, nah itu ada hidden folder .git, berarti ini artinya kalau ada perubahan di dalam folder ini, itu sudah direkam oleh Git. Atau boleh kita bilang, folder ini itu, folder training Git itu udah berubah jadi namanya repository. Nah, area untuk di dalam Git itu ada 3. Yang pertama working tree, yang kedua staging, yang ketiga dia berubah jadi history. Kalau working tree ini istilahnya ini ya, folder kita training Git ini working tree. Karena ini belum diapa-apain. Misalkan kalau misalnya kita menambahkan suatu kode di sini, belum di add atau belum di commit, maka dia masih masuk di working tree. Dan kalau belum di add dan belum di commit terus dihapus atau diubah, maka perubahannya itu tidak akan bisa di track back, tidak bisa dikembalikan lagi seperti awal. Sebentar. Ini saya pakai Visual Studio Code ya. Teman-teman kalau pakai editor lain mungkin bisa menyesuaikan. Nah, misalkan di sini kita mau bikin apa ya? Misal resep makanan lah. Yang pertama kita mau bikin nasi goreng gitu. Yang pertama nyiapin bumbu dulu. Terus kita save. Kalau di Visual Studio Code itu dia di kanannya udah ada kelihatan ini sih. Filenya itu apakah track atau untrack. Ini kan kita belum pernah nge-add file ini. Makanya dia Visual Studio Code bacanya sebagai untrack. Ini belum masuk ke Git. Ini kalau misalnya dihapus, dia nggak bisa di track back. Nah, kita add untuk file ini, nama git add, terus nama file. Misalnya kalau nanti ada banyak file gitu ya, dalam sekaligus kita bisa pakai titik. Artinya ini git add untuk semua penambahan atau perubahan filenya. Kita bisa pakai git status buat cari tahu kondisinya. Nah, di sini kalau kita baca git status, di sini ada change to be commit. Artinya di sini dia udah masuk ke stage, tapi dia belum di commit. Terus kita git commit. Nah, kalau misalnya kita langsung git commit, dia minta message, tapi bukanya langsung dari editor. Sebenarnya bisa di shortcut itu. Nah, ini kita bisa shortcut biar kita nggak perlu masukin message di editor. Kita bisa langsung masukin di command line-nya ini, pakainya git commit, terus strip m, terus masukin pesannya. Misalkan menambahkan reset. Ini udah masukin commit sama message-nya. Terus kalau misalnya kita mau ngecek apakah
commit-nya itu udah masuk atau belum pakai git log. Itu berarti udah ke commit, udah ke track sama git-nya. Kalau misalnya kita nanti nambahin sesuatu, terus kita mau track back ke sini, itu udah bisa lagi. Oke. Nah, sebenarnya kalau di real life-nya, itu analogi mudahnya perbedaan dari ketiga ini itu adalah ketika kita itu ngerjain skripsi misalkan bab 1 ya, di laptop kita, itu berarti kita masih masuk di working tree. Terus ketika mau kita kumpulkan ke dosen, itu masuk ke staging area. Nah, ketika kita udah masukin ke dosen, terus dosennya udah ngetanda tangan atau misalnya udah ngasih revisi terus di ACC, jadi dia udah masuk ke history. Artinya kalau kita itu make bab 1 yang udah di ACC dosen, itu istilahnya udah aman lah kayak gitu. Oke. Nah, ini yang tadi ya. Jadi kalau untrack sama track sama untrack bedanya seperti ini. Kalau untrack nggak bisa dikembalikan. Nah, mungkin teman-teman ada yang pertanyaan, kenapa harus ada staging area? Kenapa nggak langsung aja lah? Misalkan dari working tree-nya, dari lokalnya, kenapa nggak langsung masuk ke history kayak gitu? Kenapa harus ada staging area kayak gitu? Sebenarnya ada comment yang bisa nge-commit dari working tree langsung ke history, nggak perlu staging area. Tapi staging area itu tetap disarankan untuk dipakai karena staging area itu kita punya istilahnya punya wadah lah, punya tempat untuk drafting ya namanya. Nah, itu di working tree. Misalkan kayak kita itu nulis suatu surat atau kita ngeblog gitu. Nah, ini kita bisa ngedrafting di sini nih. Nah, ketika waktu staging kita bisa nge-review perubahan apa sih yang akan kita mau commit kayak gitu. Nah, staging ini ngasih ruang untuk nge-review apa yang dikerjakan di working tree-nya. Jadi kita bisa lebih rapi ketika mau melakukan commit kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita menambah lagi apa ini? Menambahkan nasi. Terus di save, terus kita git status. Nah, di sini beda ya kalau misalnya yang git statusnya di working tree sama git statusnya di staging area. Kalau di staging area bentuknya seperti ini, kalau di working tree change node stage. Jadi git status itu bisa dipakai buat ngecek di setiap working area-nya. Ini working area-nya di working tree ada perubahan belum di stage. Terus kita tambahin git add git status lagi. Ini udah masuk ke staging-nya. Nah, ini kita bisa pakai git restore buat ngebalikin lah ke working tree-nya lagi. Misalkan kita ini udah nge-staging tapi kita kelihatannya ada yang mau diubah nih. Nah, kita bisa balik lagi git restore stage kayak gitu. Oke, setelah masuk staging, nah ketika commit dia bakal terekam. Nah, mostly ketika kita itu melakukan suatu commit itu pasti ada istilahnya jejak rekam siapa yang melakukan commit. Kayak misalnya kalau di Office itu ketika kita nulis suatu dokumen itu pasti autornya ada, nggak mungkin kosong. Nah, itu sama juga di Git. Ketika kita melakukan suatu commit pasti harus ada nama dan user emailnya. Karena kalau misalnya nggak ada, kita nggak bisa nge-track nih, ini siapa yang
melakukan commit kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita ini melakukan git log, tampilannya akan seperti ini. Tapi kalau misalkan ini kita nambah lagi, kita commit lagi misalkan, kita git log, maka commit-nya akan ditampilkan seperti ini, jejak rekam commit-nya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita ini punya 10 commit, otomatis ini commit-nya ada panjang banget nih, ke atasnya panjang banget. Nah, itu kita bisa ngakalin pakai git log one line. Oke, jadi ketika git log one line ini memudahkan kita untuk baca commit-nya. Nah, di setiap commit itu dia cuma bakal baca satu line aja. Itu hash code-nya ini cuma 7. Jadi ini cuma ini ya. Cuma 7 kode di awal. Terus ini pointernya, terus ini deskripsi atau message dari commit-nya kayak gitu. Nah, oke, selanjutnya ini tadi ya, untuk ngakalin git commit-nya, kalau misalnya ngisi pesannya nggak perlu buka editor. Nah, kalau di git itu file yang baru dan dengan file yang sudah ditambahkan itu berbeda. Maksudnya, kalau misalkan kita ini menambahkan file baru seperti tadi ini ya, kita menambahkan reset, itu dia siklusnya itu dari untrack, terus dia langsung ke stage. Nah, tapi ketika kita itu melakukan suatu modifikasi, itu dia nggak dari awal, nggak dari untrack, dia udah di track, tapi modifikasinya belum terekam kayak gitu. Nah, ini agak berbeda karena git-nya bacanya itu juga berbeda. Misalkan di git status yang tadi, ini di sini dia modified. Tapi ketika di awal tadi ada dia bacanya new file kayak gitu. Tapi mostly perintahnya sama. Ketika ada file baru atau file yang dimodifikasi, dia tetap melakukan git add, git commit kayak gitu. Oke, ini sama kayak tadi git status buat ngecek working tree-nya di masing-masing. Terus ini kalau untuk git log itu dia bacanya dari yang paling terakhir. Ini kan ya, jadi kita tadi kan nambah reset dulu, terus kita baru menambahkan nasi. Nah, ini bisa kita melakukan commit, misalkan jadi kita kan nambahin nasi gitu. Nah, kita ternyata salah nih, ada step yang terlewat misalkan kayak gitu. Ternyata kita harus misalkan masukin minyak dulu. Nah, tapi di tracknya git itu udah menambahkan nasi, recordnya udah masuk nih. Nah, kita mau merubah git commit terakhir itu dengan melakukan git amend. Nah, caranya kita lakukan add dulu yang tadi file yang kita udah ubah. Ini udah kita ubah, udah kita save. Terus kita git add. Terus git commit amend. Oh, 2 kali. Dan kita ubah dari menambah nasi jadi menambah minyak. Nah, ini ya tadi contohnya kalau misalnya kita nggak pakai strip M, dia langsung buka ke editornya.
gitu. Nah, kalau misalnya kita ngecek di git log, nah otomatis commit yang terakhir dia berubah dari menambah nasi jadi menambah minyak gitu. Tapi perhatiin ya kalau misalkan ini jangan dipakai buat revisi yang mostly besar karena historinya dia nggak kesimpan gitu. Karena kita nggak bisa balik lagi nih ke menambah nasi. Ya ini mungkin minor ya. Tapi kalau misalnya di proyek yang major gitu, jangan pakai git amen. Kalau misalnya ini cuman kesalahan sintaks atau typo kayak gitu, misalnya nggak apa-apa sih pakai git amen. Terus ini tadi ya untuk unstaging, unmodify pakai git restore itu. Nah, terus di git itu untuk melakukan undo ada tiga perintah. Ini levelnya beda semua. Yang pertama git checkout, git revert, git reset. Misalkan tak tambahin dulu biar enggak. Misalkan kita masukin 4 commit ya, at least masing-masing commit itu satu step buat masak gitu misalkan. Lagi kalau kita git log one line harusnya 4 commit. Nah, misalkan ini kita udah ada 4 commit. Nah, untuk undo ini ada 3 perintah dan ini beda semua levelnya. Maksudnya levelnya itu karena untuk git checkout itu istilahnya dia kayak mesin waktu. Dia balik ke commit yang sebelumnya atau balik ke masa lalu, tapi dia cuman ngecek aja, cuman istilahnya cuman lihat-lihat doang, nggak ngubah apa-apa. Misalkan kita git checkout terus masukin at least 4 kode commit di awal, misalkan kita mau balik ke nambah minyak gitu. Misalkan kita mau lihat ini gitu. Ini git checkout F3 di 1. Ini dia udah balik ke commit yang kedua. Kalau misalnya kita buka editor, dia udah balik ke commit yang kedua. Tapi ini mostly checkout itu biasanya dipakai cuman buat ngecek aja. Misalkan dia udah melakukan banyak commit, terus dia mau ngecek nih pas waktu commit kedua, itu kodenya seperti apa ya? Atau ada suatu kode penting yang dia harus lihat, yang harus dia baca, nah itu pakai git checkout bisa. Ini dia cuman istilahnya checkout itu cuman temporer. Kita nggak mengubah kondisi sekarangnya. Ini kalau misalnya kita mau balik ke kondisi sekarang lagi juga bisa, misalkan dengan git checkout master. Ini kita udah balik lagi nih. Kita cek lagi, nah dia udah balik lagi. Jadi kita nggak ngubah apa-apa. Kita cuman ngelihat di masa lalu, di commit yang sebelumnya itu ada apa sih? Atau ada sesuatu yang penting kita ambil. Kalau udah kita ambil yang penting itu, kita mau balik lagi itu bisa. Nah, terus selanjutnya itu git revert. Git revert itu istilahnya kayak gampangnya gimana ya? Teman-teman udah nonton Avengers kan ya? Yang Endgame. Dijawab aja nggak apa di chat. Sudah dong Mas. Nah, itu salah satu contoh git revert. Kenapa kok git revert? Karena dia balik ke masa lalu, mengubah sesuatu di masa lalu,
terus dia balik lagi sebagai istilahnya commit yang baru. Maksudnya gini, kita contohin aja lah. Git log one line. Sekarang kita mau nge-revert ke minyak tadi ya, git revert F3B1. Nah, otomatis dia bentrok karena ada perbedaan di kondisi sekarang sama kondisi di commit yang lalu. Dan kita ini kan merge conflict ya. Ini kita harus milih salah satu. Misalkan kita mau ngambil kode yang sebelumnya nih. Ini kan kode yang lama, ini kode yang sekarang ya. Kita mau ngambil yang ini aja lah, yang ungu. Berarti kita ambil yang ini aja. Terus kita save. Kita lakukan commit. Kita status dulu. Git commit. Nah, otomatis kalau misalnya kita ngecek di git log, dia menambahkan satu commit lagi kayak gitu. Jadi kita balik ke masa lalu, tapi kita mengubah sesuatu di masa lalu untuk mempengaruhi kondisi yang sekarang kayak gitu. Sama lah kayak di film Avengers-nya itulah. Jadi dia balik ke masa lalu untuk mengubah sesuatu di masa yang sekarang. Itu namanya git revert. Nah, terus selanjutnya yang terakhir itu ada git reset. Nah, git reset ini cukup berbahaya karena git reset ini kalau misalnya kita lakukan, maka yang ke depan itu otomatis dihapus. Maksudnya kalau misalkan kita time machine ya, pakai mesin waktu, kalau misalnya kita pakai git reset, itu istilahnya kita balik ke masa lalu, tapi kita nggak bisa balik ke masa sekarang. Ya sama lah, istilahnya kayak reset lah. Kalau kita balik ke masa lalu, tapi sama sekali kita nggak bisa balik ke masa yang sekarang. Misalkan kita melakukan git reset, nah silah, misalkan kita mau balik ke sini ya, git reset di sini, git reset 88E6. Oh, ada opsinya. Yang pertama soft, mix, terus hard. Tapi umumnya harusnya sih kalau misalnya pakai git reset, itu dia makanya yang hard. Karena otomatis dia kalau udah pakai git reset, dia benar-benar melakukan reset. Artinya yang kalau misalnya kita git reset di 88E6, artinya yang ini itu kehapus semua. Kita balik ke commit yang ini, tapi yang ini kehapus semua. Yang ini ke atas, ini kehapus semua, kayak gitu. Misalkan kita ini git reset hard, terus kita stop. Nah ya, ini udah kehapus nih, dan ini nggak bisa di revert. Jadi makanya reset itu kalau memang nggak benar-benar yakin untuk dihapus, jangan dipakai. Tapi misalkan kalau misalnya terlalu banyak melakukan error terus dan udah merasa yakin perlu melakukan reset, ya udah nggak apa-apa, reset aja gitu. Nah, sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu sebelum masuk ke Git branch? Ada pertanyaan atau ada tanggapan, masukan? Oke. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk. Itu feedback dulu. Dendi, Fajar, Fajri, ada pertanyaan nggak? Kayak kemarin lah, harus tanya ya.
Kalau belum tanya, Tes. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke. Tadi ya ke Mas Novi tadi kan terakhir bilang kalau pas git preset itu sebaiknya biasanya menggunakan yang hard ya. Kenapa nggak menggunakan yang soft atau yang mix gitu, Pak? Itu aja. Kalau yang soft itu sebenarnya dia balik, tapi dia masuknya ke staging kan ya, staging area. Nah, biasanya orang normal kalau misalnya kita ngelakukan riset kan otomatis dia nggak perlu masuk ke staging gitu. Dia langsung aja masuknya ke commit, bukan langsung ke stagingnya gitu. Walaupun sebenarnya ya benar sih ada opsinya dia soft sama mix kayak gitu. Oke, Mas. Nah, Ya aku juga nggak pernah pakai yang itu sih. Biasanya sih pakai yang hard sih. ya. Karena biasanya pivot itu udah pushing gitu. Terus ya udah dibalikin lagi ke state awal, kemudian diulang lagi sih codingnya. Jadi biasanya check out itu ketika tersesat sih dipakainya biasanya. Jadi kita ada satu kondisi kita sampai di sebuah state gitu ya. Kemudian kita ngubah-ngubah, terus tiba-tiba kok malah nggak bener gitu, malah jadi kemana-mana salahnya gitu. Jadi yang awalnya cuma salah satu fitur, satu bagian, setelah memperbaiki satu fitur itu malah rusak dua bagian yang lain gitu, terus kita bingung. Nah, ya udah biasanya sih di revert tadi ya, di reset ke state awal gitu sih. Biasanya kayak gitu sih yang saya lakukan, kapan pakainya gitu. Oke, makasih Pak Wisnu. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Nah, Sena ada pertanyaan mungkin? Oh iya, ini ada pas saya revert kok error ya Mas ya? Boleh saya share screen nggak? Oh iya, boleh. coba. Error kayak gini Mas. Ada nggak Mas? Iya. Oke. Itu karena kamu ada konflik. Konflik udah belum itu? Berarti harus saya Itu ada konflik. Harus saya git add dulu. Konflik udah dijelasin belum? Oh, tadi sebenarnya udah sih Pak. Tapi coba Mas buka editornya Mas. Tapi kok konfliknya nggak kelihatan ya? Atau harus ada add-on yang harus diinstal dulu ya di sini? Enggak sih, harusnya ada tanda lebih besar atau lebih kecil gitu sih. Coba di git status dulu Mas. Oh, accept.txt-nya dihapus. Sedangkan kamu buat accept.txt. Ya, jadi konflik itu kondisinya kita kan kerja bareng gitu ya. Nah, ada satu kondisi itu kita nggak bisa menyimpulkan gitu. Ini siapa yang benar? Maka dia akan bilang konflik dan itu harus diputuskan manual. Tapi ada kondisi ya, jadi misalkan kita kerja bareng, edit file yang sama, itu nggak konflik. Jadi contohnya saya ngedit line 1-2, Sena 3-4 gitu. Nah itu kan nggak ada irisan ya, jadinya kan ya udah gitu. Solusinya digabungin, saya 1-2 saya digabung dengan 3-4-nya si Sena. Nah tapi konflik ini kita berdua ngedit di line yang sama. Jadi misalkan kita sama-sama ngedit di line 2, saya nulis A, Sena nulis B. Nah, itu kan jadinya kan bingung kan siapa yang benar gitu, A atau B gitu. Itu akan konflik. Nah, kasusnya ini juga kayak gitu sih kayaknya. Ini sudah ada temen yang nge-delete accept by .txt
tapi Sena malah ngedit resep.txt. Nah, jadinya bingung kan? Iya. Apa yang benar nih? Resep.txt ini harusnya diedit atau harusnya dihapus gitu. Nah, makanya ini konflik. Nah, sekarang resolusi konfliknya, kalau ini konfliknya itu tinggal bisa apa? Kalau komennya pakai resolve ya, udah ada belum? Jadi di resolve. Nah, resolve-nya ini bisa ada 3 kemungkinan. 1, percaya teman saya, gitu. Jadi punya saya diabaikan, atau percaya saya, gitu. Teman saya diabaikan, gitu. Jadi kerjaan teman diabaikan, kemudian kakaknya saya. Atau yang ke ada 4 berarti. Enggak deh, ya 3 sih. Yang ketiga ya dimanualin sih. Mau digabungin atau mau dihapus atau mau dikombinasikan. Gitu. Jadi ini justru di Git ini yang paling bikin masalah itu ketika terjadi konflik sih. Nah, konflik ini sering banget juga dia diakibatkan oleh perbedaan ini apa sih namanya itu lokal. Jadi kan tiap orang itu kan bisa punya lokal yang beda-beda ya antara laptop saya dan laptop Anda. Contohnya misalkan kalau kita ngoding itu kan ada menjorok ke dalam kan. Iya. Kemudian kan agak menjorok ke dalam gitu. Nah, di kode itu di IDE itu bisa beda-beda tuh untuk bikin menjorok ke dalamnya itu. Ada yang pakai tab, ada yang pakai spasi loh. 4 spasi. Nah, itu juga bisa menyebabkan konflik juga sih. Jadi makanya kadang-kadang harus memastikan juga sih satu tim itu sama lokalnya gitu. Kemudian makanya kita harus ada task management gitu. Ketika ada satu fitur lagi dikerjain sama teman, kita notif ini lagi aku kerjain, kemudian yang lain jangan ngerjain dulu gitu. Jadi ini untuk menyelesaikan konfliknya harus pakai resolve, Pak? Resolve. Resolve-nya tinggal kamu putuskan sih. Kamu misalkan mau resolve punyamu yang benar, berarti itu Git resolve using mine kalau nggak salah. Git resolve using mine. Jadi ada using mine sama ada using theirs. Kalau using mine, jadi misalkan tadi itu kamu bilang kerjaanmu yang benar. Tapi konsekuensinya adalah kerjaan temanmu itu diabaikan sih. Gini ya, Pak ya, tulisannya? Bukan. Kayak gimana ya? Coba deh googling. Aku honestly aku nggak hafal sih. Aku pakainya pakai IDE juga. Apa ya komennya ya? Git. Apa Vi? Git. Oh, git merge. Ini. Git merge min x hours. Git merge ding, bukan git resolve. Git merge, git spasi merge min x hours. Min X-nya gede. Terus hours, nggak usah pakai spasi. Disambung. Coba. Nih. Mana ya caranya ya? Coba Git log online dulu, Mas. Kenapa? Git log online dulu coba. Itu kenapa ada delete ya? Nah itu nggak tahu. Perasaan saya nggak pernah nge-delete juga sih. Coba aja delete di log git lognya coba. Git lognya siapa yang nge-delete tuh? Berarti Sena. Ini Sena semua, punya Sena semua padahal. Iya. Iya, masih ya? Konflik dengan siapa ya? Padahal nggak ada orang lain masih kan? Nggak ada.
Coba kalau git commit gitu bisa nggak? Git commit min m. Jadi kamu commit aja. Titik 2 key. Git commit bisa nggak? Min m pesannya terus File. Harus git add dulu kali ya, Pak? cobain. Itu udah nggak ada tuh. Commit. Ya udah. Udah tuh. Coba kamu tambahin lagi, kamu edit lagi, terus kamu commit lagi bisa nggak? Oh, nggak usah add lagi kalau udah di add filenya, itu nggak usah git add lagi, langsung git commit. Add itu kalau kamu nambahkan file baru. Kalau kamu ngubah, itu langsung commit sih. Bisa sih, Pak. Ya udah. Tapi ini bener sih, ini aku berapa kali nemuin ya, setiap kali ada orang baru, pasti yang pertama kali ketahuan itu pasti ada konflik di Git. Aku nggak ngerti juga ya. Tapi nanti kalau nanti kita kerja beneran ya, nggak usah pakai command line sih. Pakai aja, kalau di Windows tuh pakai source tree, kalau di Linux tuh pakai Git Kraken, itu udah enak banget sih. Oh iya. Ya, makasih Pak. Ayo. Ada lagi yang mau tanya? Fajri, Fajar? Ya Pak, saya mau tanya. Ini kan misalnya tadi sudah report ya, kita mau kembali ke commit sebelumnya bisa nggak ya? Report terus balik ke yang sebelumnya ya? Iya. Bisa. Bisa, Pak. Kalau report bisa, Pak. Maksudnya bisa. Dia balik ke commit sebelum report kan? Iya, Mas. Commit sebelum. Bisa. Gimana, ya? Karena git report kan dia bikin commit baru kan ya. Dia nggak ngehapus commit yang lama. Oh, oke. Gitu. Betul. Iya betul. Jadi ada ya report itu dia commit lagi tapi dia ngebalikin ya. Iya. Kalau kamu mau balik lagi itu kecuali ini ya revertnya itu pakai ke reset to this commit gitu ya. Iya. Jadi bisa ada revert, sama bisa lagi tuh balik ke state commit tertentu. Jadi semua historical setelah commit itu dihapus, itu juga ada sih di Git sih. Gitu. Betul. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya. Yang lain nggak ada konflik kan ya? Oke, kita lanjut aja dulu. Oke, screen-nya udah kelihatan ya? Udah. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke Git branch. Nah, untuk Git branch ini itu udah mulai agak naik sih kesulitannya. Misalkan kayak gini. Ini kita belum ngomong pakai Git ya. Misalkan kita bikin penelitian, misalkan obat corona, terus dosennya ini minta nih, Mas coba dong, coba cari obat corona pakai yang metode herbal sama modern, terus kita bandingkan mana yang lebih baik.
Nah, kita kan tadi udah sebelumnya cerita real life-nya kita udah bikin bab 1 tuh. Terus kita di sini bikin branch nih karena kan kita diminta untuk 2 metode atau 2 fitur. Ini kenapa ada ini? Nah, ketika kita melakukan git branch itu kemungkinan bisa banyak. Misalkan di kasus ini itu ada 3 ya. Kita melakukan penelitian obat herbal terus obat modern, terus kita ternyata obat herbal lebih efektif nih. Terus kita lanjutkan ke bab 3, bab 2 obat modernnya nggak dilanjut. Atau obat modernnya nih yang ternyata efektif, kita lanjutkan di bab 3 dari obat modern. Atau ternyata justru efektifnya adalah gabungin dari dua-duanya. Nah, ini bakal terjadi seperti ini. Udah dipecah jadi 2 branch, terus dari 2 branch-nya dijadiin jadi 1. Nah, kita coba bikin branch dulu ya. Pakai yang tadi aja, misalkan yang ini. Misal kita ketik git branch dulu. Nah, git branch ini, komen ini untuk ngecek branch-nya ada apa aja di repository ini. Nah, ini karena kita ada di branch master dan kita belum pernah bikin branch, makanya branch-nya cuma ada master. Tanda bintang ini artinya branch yang sedang kita pakai. Nah, misalkan kita mau nambah nih git branch. Apa tadi? Git branch, misalkan kita mau nambah resep baru, apa alternatif resep baru, misalnya resep apain ya? Kan resep nasi goreng India gitu. Git branch India. Nah, ketika kita melakukan git branch, maka branch-nya ada 2. Kalau misalnya kita mau pindah ke branch yang lain, itu pakai git checkout. Git checkout, terus nama branch-nya. Misalnya kita mau pindah ke India, branch India, maka kayak gini. Nah, yang ada di sini itu menunjukkan kita ada di branch mana. Dan ini perlu diperhatiin ya, karena jangan sampai kita menambahkan file tapi ternyata di branch yang salah gitu. Karena kalau kita ada di branch yang salah, terus kita balik ke master lagi, filenya nggak ada. Kayak gitu. Misalkan di git branch India ini kita nambahin resep baru, resep India. Misalkan resep rahasianya kare gitu. Terus kita save, kita git add, git commit, tambahkan resep nasi India. Nah, ketika kita balik ke master, otomatis resepnya hilang. Nah, ini delete, bahkan di sininya udah nggak ada nih. Nah, itu kalau misalkan kita salah masukin file di branch. Jadi kita nambahin resep India di branch India, tapi kita pengennya di master, ya di master nggak kebaca. Tapi kalau misalnya kita balik ke India lagi, ya bisa lagi, keluar lagi filenya. Nah, filenya ada lagi, kayak gitu. Nah, terus untuk memudahkan, ini sebenarnya ada perintah untuk menampilkan lognya itu lebih rapi lah, lebih enak untuk dibaca. Pakai, kan kalau misalnya kita git log kan bentuknya kayak gini, atau git log one line. Ini kalau misalnya udah masuk ke branch, ini bakal sulit kalau misalnya kita cuma pakai git log one line. Tapi kalau kita pakai git log yang ini, git log ini, yang untuk alias ini, kita bakal lebih enak untuk bacanya. Untuk sementara kita bikin alias dulu ya. Ini alias ini artinya kita bikin suatu perintah baru yang
sama dengan ini. Kalau misalkan kita pakai graf biasa, ini dia base-nya nggak baca nih, perintah ini apa, dia nggak tahu. Maka kita perlu bikin alias dari graf, biar base-nya itu baca perintah ini sebagai apa. Nah, perintahnya graf itu dia baca sebagai sama dengan tanda petik git log all decorate online terus tutup tanda petik lagi. Oh, pakai spasi. Alias graf git log all decorate online graf. Kalau nggak bisa mungkin alias ya, atau bisa gini dulu aja lah. Kalau nggak bisa alias, kita normal dulu aja lah. Nah, kalau misalkan kita pakai perintah yang ini, itu dia bacanya sebagai nodes atau titik-titik. Kan sebelumnya dia bacanya sebagai list ya, list ke bawah. Kalau misalnya kita pakai yang perintah yang ini, dia bacanya sebagai nodes. Ini nanti kalau misalnya dia udah melakukan branching, ini bakal membantu banget gitu. Nanti kita lihatlah. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk di branch itu kita ngikut ini dulu aja ya. Misalkan kita bikin halaman katalog e-commerce yang kita mau bikin alternatif nih. Yang pertama desain halaman dari produknya itu pakai paging. Opsi yang lain kita pakainya single page. Maksudnya produknya pakai paging itu misalkan kayak kita kalau misalnya buka Periplus atau Zalora, kalau single page itu berarti yang dia continuous scroll ke bawah itu. Misalnya kayak Tokopedia di mobile device, itu kan dia single page scrolling ke bawah kayak gitu. Nah, kita bikin baru dulu aja folder bar, jangan folder bar, index.html. Kita bikin index.html, terus kita kita commit dulu aja biar indeksnya kesimpan sebagai raw. Terus kita bikin branch baru untuk single sama paging, git branch single, git branch paging. Yang India tadi kita hapus aja, perintah hapusnya itu pakai git branch -d, terus nama dari branch-nya. Git branch. Nah, perlu diperhatikan untuk branch itu mungkin kita ngelihatnya sebagai path atau jalan yang terbagi ya. Tapi branch itu dia tidak akan maju kecuali ada commit selanjutnya. Jadi branch itu bentuknya nggak seperti ini. Ini kan branch-nya dia udah maju nih. Padahal dia belum ada commit di depannya. Nah, ini branch-nya itu bukan kayak gini. Tapi branch-nya yang benar tuh malah yang kayak gini. Jadi istilahnya ada garis putus-putus lah. Itu sebenarnya istilahnya kayak udah ada rencana untuk bikin branch. Tapi
commit-nya itu belum ada, tapi ngawangnya itu udah ada. Kalau misalkan kita ngelihat di misalkan bentuknya kayak di GitHub itu dia pasti akhirannya titik, bukan pad, kayak gitu. Nah, balik dulu ke sini. Nah, ketika kita melakukan branching itu ada yang namanya head. Head itu dia yang nunjukin dia pointernya kemana, kayak gitu. Nah, tadi kita udah nyoba ya pas waktu yang branch India tadi, itu untuk mindahin head atau pointernya. Nah, ini kalau misalkan kita ini mau menambahkan suatu file di single, kita pindahkan dulu head pointernya ke single, branch single, terus baru tambahkan commit-nya. Misalnya kayak ini. Kita mau menambahkan fitur single paging di branch single. Itu caranya kita tambahkan, kita pindah dulu, kita check out dulu ke single. Terus kita buka di Visual Studio Code. Nah, di Visual Studio Code itu enaknya, saya nggak tahu ya kalau di editor lain, tapi di sini tuh dia bisa baca Git-nya. Ini kita udah ada di branch single, kayak gitu. Nah, kita udah di branch single, terus tambahkan single paging. Single HTML. Fitur halaman produk ditampilkan misalkan kayak gini, terus kita tambahkan, kita commit, tambah fitur single. Nah, ini kalau misalkan kita cek git log, all read one line. Nah, di sini kelihatan nih kalau branch single-nya dia udah maju. Tapi untuk yang branch paging-nya dia belum maju. Kenapa? Karena dia belum ada commit yang masuk, kayak gitu. Misalkan di sini kan dia single-nya dia udah maju karena memang sudah ada commit, tapi paging-nya masih ada di sini karena belum ada commit di sini. Nah, sekarang kita coba tambahkan commit di paging-nya. Pindah dulu. Pindah ke paging. Nah, ini ya, Visual Studio Code bisa membaca perubahan branch-nya, terus single-nya ke delete. Terus kita tambahkan paging HTML. Kita tambahkan fitur paging. Kita commit lagi. Nah, kalau misalnya kita cek lagi di git log-nya, nah ini enaknya kalau misalnya kan kita pakai perintah yang ini.
git log all decorate one line graph. Ini harusnya tadi pakai alias sih, cuman nggak tahu kenapa tadi nggak bisa. Mungkin teman-teman ada yang bisa pakai aliasnya gitu. Kalau misalkan kita pakai yang perintah ini, branching-nya kelihatan nih. Single kemana, patching kemana. Kalau misalnya kita pakai git log biasa, kita nggak bisa ngelihat. Git log biasa dia nggak bisa membaca perubahan branching-nya. Tapi kalau git log pakai yang ini, kita bisa membaca perubahan branching-nya. Diilustrasikan lah gampangannya kayak gitu. Nah, dua branch udah kita buat, dua commit juga kita udah buat. Sekarang kita masuk ke git merge. Nah, istilahnya git merge itu menggabungkan dua commit, dua branch yang berbeda. Misalkan pertama kita perlu tahu merge-nya itu ada pertama fast forward, yang kedua three-way merge. Yang pertama kita fast forward dulu aja. Nah, fast forward itu artinya ada direct path-nya. Maksudnya antara dua commit itu terhubung langsung dengan satu path. Misalkan commit ini dengan commit ini. Ini seharusnya ada tulisannya sih. Misalkan commit yang patching dengan commit misalkan branch yang patching dengan branch yang master. Ini kan ada satu path yang terhubung langsung. Nah, kalau misalkan kita itu melakukan commit patching dengan single, itu kan kita nggak ada direct path-nya. Kita ke sini langsung nggak bisa. Kita harus lewat master baru ke single. Nah, untuk yang fast forward itu cirinya dia ada satu path yang terhubung langsung. Dan kenapa kok fast forward? Kenapa dinamakan fast forward? Mudahnya itu fast forward kan artinya maju. Nah, istilahnya fast forward itu kita melakukan merge branch master untuk maju ke depan. Jadi biasanya fast forward itu dipakai buat kayak gini nih. Master itu merge ke single atau master merge ke patching. Misalkan di sini kita mau nyoba ini ya, git merge single. Jadi tadi halaman produk single sama produk patchingnya udah dibuat, terus kita mau nyoba pakai yang single dulu misalkan. Nah, caranya kita check out dulu ke master. Terus kita git merge single. Pastikan head udah di master, kemudian kita git merge single. Nah, kalau kita cek di editor, maka di branch master ini dia udah masuk single HTML. Yang padahal tadi kita single HTML-nya itu adanya di branch single. Sekarang di branch master udah masuk gitu. Nah, kalau misalnya kita melakukan fast forward, bentukannya seperti ini. Bentuk dari branch-nya seperti ini. Nah, kita di sini branch single-nya udah nggak kepake nih. Karena udah ada master, kita bisa delete untuk yang single-nya. Git branch delete single. Jadi kalau misalnya kita cek lagi branch-nya ada apa, dia cuma ada dua, master sama patching. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Terus selanjutnya yang jenis merge kedua ada three-way merge. Sebelumnya ini merge-nya udah pada berhasil ya? Untuk yang fast forward. Oke. Karena untuk yang three-way merge ini itu adalah gabungkan dua commit yang itu tidak ada hubungannya secara langsung. Direct path-nya itu nggak ada. Maka kita
istilahnya kita mau menggabungkan commit yang di sini, indeks produk single ini, branch yang master ini dengan branch paging. Misalkan ini ya kasusnya, kita mau menggunakan 2 fitur sekaligus nih. Kita mau di halaman produk itu bisa pakai single, bisa pakai paging. Makanya kita pengen menggabungkan 2 branch ini, kayak gitu. Nah, kalau kita melakukan three-way merge, itu kita bikin commit baru. Kan tadi kalau yang fast forward itu dia nggak melakukan commit baru. Tapi kalau three-way merge, dia melakukan commit baru, terus bentuknya seperti ini. Jadi dari 1 ke 2, 2 ke 1, balik lagi. Tapi sebelumnya kita ini dulu ya, kita merge dulu. Kita ada di master, kita merge paging dulu. Ini ada di master, dia cuma ada index sama single aja. Oke, kita git merge. Oke, ini delete, nggak apa-apa message-nya. Nih, kita perhatikan di sini, maka indeks paging sama single udah jadi satu. Paging HTML-nya dia udah masuk ke master. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita misalkan tadi pakai graph tadi ya, nah, jadi bentuknya sama gitu, bentuknya sama kayak yang di sini. Dari 2 commit itu jadi 1 lagi, seperti ini. Nah, karena kita udah nggak pakai git branch paging-nya, kita hapus aja git branch paging. Kita lihat lagi, maka dia udah delete branch paging-nya, cuma ada branch master aja. Oke. Nah, ini ya untuk yang merge conflict yang tadi itu, ketika 2 branch itu mengerjakan baris yang sama. Biasanya terjadi ketika three-way merge. Mostly, walaupun sebenarnya ada kemungkinan juga sih fast forward itu akan terjadi merge conflict. Misalkan kita ngedit di satu file yang sama, di baris yang sama, itu biasanya merge conflict. Mostly tandanya merge conflict tuh di sini sih. Kalau ada 2 branch atau 2 orang itu ngerjain satu baris yang sama, satu file yang sama, itu pasti dia merge conflict, dia konflik. Misalkan ini kita masuk ke index, terus kita tambahkan buttonnya. Misalkan kita nambahkan button home product about us, kayak gitu. Kita coba dulu. Di index tambahkan button home. About us. Kita save, kita commit. Index tombol menu. Terus kita bikin branch baru nih untuk alternatif. Misalnya kita mau bikin alternatif dari buttonnya kayak gitu. Kita bikin branch baru. Bikin buah lah. Bikin buah. Terus kita check out dulu. Ya, kita check out dulu ke bikin buah.
Misalkan kita ubah ke tombol yang berbeda. Duh, nggak kelihatan ini. Ini ya, misalkan kita di option 2 ini indeksnya ada welcome, catalog, about us, career. Welcome. Ini kita udah di branch option 2, terus misalkan kita mengubah S1. Welcome. Misalkan about us-nya di sini. Career. Save. Di commit. Git add. Git commit. Kan button di option 2. Nah, kita coba nih, kita mau melakukan merge di kok ini lagi. Segini aja lah. Misalkan kita udah bikin option 2 sama bikin branch master. Coba kita cek di git log ya. Oh, yang master kita ubah dulu. Ya, ada perbedaan. Master. Kita bikin commit baru aja lagi di master. Nah, kenapa kok kita bikin commit lagi di master? Karena kita mau nyoba yang three-way merge. Git add. Lagi. Nah, jadi kan dia dua cabang nih. Sebelumnya kan dia bentuknya seperti ini. Karena di masternya belum ada commit baru. Misalkan kita udah bikin kayak gini percabangan 2, terus kita mau merge nih yang master sama option 2. Kan ini three-way merge ya. Kita coba kita pastikan dulu udah di master, terus kita git merge option 2. Nah, ini yang tadi itu ya, yang namanya merge conflict. Teman-teman udah sampai sini belum ya? Udah merge conflict-nya udah kelihatan belum ya? Oke. Ada yang merge conflict-nya nggak kelihatan? Ini masalahnya Google Meet saya tuh nggak ada chat. Kalau ada chat keluar tuh seharusnya kan ada bunyi kan, tapi ini nggak ada notifikasi, jadi nggak tahu kalau ada yang chat atau enggak. Oke, kita lanjut ya. Nah ini yang dinamakan konflik. Dan kenapa kok ini terjadi konflik? Karena yang di master, kan kita kan tadi melakukan merge master sama option 2. Nah, yang di master, tombol yang di master sama tombol yang di option 2 itu berbeda. Ada perbedaan. Nah, karena ada perbedaan, kita
itu kan istilahnya apa ya? Istilahnya bentrok lah. Ada misalnya ada dua orang yang berbeda, dia mengusulkan aku maunya ini, terus orang yang lain aku maunya itu. Nah, itu nggak bisa dua-duanya dimasukkan. Harus pilih salah satu atau pakai alternatif yang lain. Nah, ini kita bisa merge konflik itu resolve-nya itu bisa dengan memilih salah satu. Kalau memilih salah satu berarti misalkan kita milih yang master nih, yang hijau, berarti yang ungu dihapus aja. Misalkan kita milih yang option 2, berarti kita milih yang ungu, yang master dihapus aja. Atau malah justru dua-duanya nggak dipilih, terus ternyata ada option ketiga gitu. Ada solusi solusi ketiga, itu bisa juga ini dihapus semua, terus kita bikin kode yang baru. Itu bisa. Tapi misalkan ini kita mau ngambil yang master ya, berarti yang ungu dihapus aja. Atau kalau misalnya di Visual Studio Code itu dia bisa ini sih, bisa milih current change, berarti kita milih yang master, incoming berarti kita milih yang option. Kita coba pilih yang ini. Nah, dia udah ke resolve nih. Udah nggak ada highlight-nya tadi ya. Dan bentuknya udah kode yang rapi, nggak tabrakan kayak tadi. Terus kita save. Kita commit lagi. Solve. Bentar. Ada yang kayak gini juga? Sena bisa di add dulu, resolve-nya bisa. Coba ya. Solve. Bisa ya. Oh iya, di add dulu. Nah, itu salah satu contoh merge conflict ya. Makasih Sena. Kita lanjut. Nah, jadi bentuknya seperti ini sih kalau untuk ada konflik, dia pasti nampilkan dua kode yang berbeda. Mungkin di editor yang lain tampilannya sedikit berbeda, cuman ini mostly sama kayak gini. Di GitHub pun juga bentukannya seperti ini. Cuman beda aja mungkin interface-nya atau gimana. Oke. Bentar. Ini udah bisa semua ya untuk yang merge konfliknya. Ada yang error nggak atau bermasalah? Oke. Satu lagi siapa sih tadi? Ini bertiga. Mas Fajar bisa nggak ya? Mas, buat tadi saya agak ketinggalan. Oh, Mas Fajar sampai mana ya? Bentar cek dulu. Tadi sampai yang option 2. Jadi branching option 2. Ada kendala nggak Mas buat melakukan merge konfliknya? Belum sampai situ Mas. Tapi saya perhatiin dulu.
Nggak apa-apa, kita ini dulu aja lah, biar nggak ketinggalan aja. Ya, Oke, Mas Fajar sampai mana, Mas? Option 2 berarti dari sini ya? Iya, itu Mas. Ini udah belum ya? Bikin commit baru di option 2? Belum. Oke. Button di branch master? Sudah. Berarti di sini ya sekarang? Ya. Oke, nggak apa-apa Mas. Biar bareng-bareng aja, nggak ada yang ketinggalan. Udah, Mas Fajar? Itu komitnya di branch option 2 Mas. Kenapa? Komitnya di branch option 2. Iya, jadi kita sengaja bikin 2 branch. Ada kendala nggak Mas untuk nge-commit option 2-nya? Nggak ada Mas. Udah merge. Terus di commit di merge Mas. Iya, Oke. pindah ke master dulu, terus di commit. Di merge sama option 2. Pindah ke master, terus merge option. Udah keluar merge ini ya, konfliknya. Benar Mas. Udah. Belum keluar Mas konfliknya. Coba share screen aja. Oke. Oke, itu. Kayak ada yang kurang ya Mas. Coba check out ke option 2. Share screen-nya ini aja. Semua satu Windows, maksudnya satu screen full. Oke Mas. Nggak kelihatan soalnya. Nah. Oke, nah itu jadi
itu kan branch master sama option 2-nya masih di commit yang sama. Nah, itu ke option 2 ini misalkan lagi di branch option 2 ya. Nah, itu bikin button baru dulu, terus commit sebagai option 2, terus ke branch master, bikin button dulu. Misal satu dulu aja lah. Ini tambahin buttonnya aja. Terserah mau apa. Kita dulu. Iya. Oke, nah sekarang check out ke master. Nah, tambahin button yang beda. Oh, soalnya ini buttonnya sama ya, Mas. Oh, ya. Git add terus. Oke, sekarang coba merge ke option 2. Oh, git log dulu aja, git log decorate graph, nah itu. Nah, coba sekarang git merge option 2. Nah, ini merge config-nya udah keluar. Di resolve aja salah satu. Bila bisa pilih yang hijau atau yang itu. Nah, terus commit. Di add dulu terus commit. Oke, sampai sini ada yang mau ada feedback dulu atau komen dulu, pertanyaan dulu dari teman-teman? Makasih Mas ya. Ya, sama-sama Mas. Belum ada, oke. Bentar, saya minum bentar dulu ya, saya kering ini ngomongnya. Bentar, 1 menit. Oke, kita lanjut ya. Saya share screen lagi ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Git remote. Kan kalau dari tadi itu sebenarnya kita melakukan version control itu hanya di lokal. Istilahnya kalaupun
nggak ada koneksi internet, itu nggak ada masalah gitu. Karena kita melakukan versioning ini tadi itu di lokal. Kita belum pakai apa namanya cloud platform untuk menyimpan kode-kode kita. Tapi ini kalau misalnya kita udah mulai ke cloud online, itu nanti ada yang namanya remote. Nah, remote itu istilahnya adalah duplikat dari repository. Bisa jadi kita menduplikat dari cloud ke lokal, bisa jadi juga kita menduplikat lokal ke online ya. Misalkan GitHub gitu. Ini semua punya GitHub ya? Udah ada kan akun GitHub-nya? Oke. Jadi misalkan kalau misalnya kita pakai GitHub, bisa kita upload kode kita yang di lokal, bisa kita download kode yang dari online ke lokal. Nah, misal gini aja lah, kita bikin, ya dibuka aja GitHub-nya sekarang, kita bikin repo baru. Misalkan repo training Git. Terus description-nya nggak usah. Ini udah buka GitHub semua ya? Udah masuk kan ya? Oke. Nah, description nggak usah, public, nggak usah ditambahin readme, create. Nah, yang penting di sini itu adalah ini sih linknya, karena ini yang menghubungkan lokal kita dengan cloud-nya. Misalkan di sini kita mau ini ya, ini kan istilahnya repository di Git, repository training Git di sini, itu kan masih kosong, nggak ada kodenya nih. Ini kodenya masih kosong. Nah, kita mau nambahin nih kode yang tadi kita udah buat, paging lah, resep-resep tadi, itu diupload ke repo online kita. Nah, itu bisa pakai yang ini. Walaupun sebenarnya nggak perlu ini semuanya dijalankan juga sih, tapi mostly misalkan kita mau ngupload kodenya, pertama itu kita harus daftarkan remote-nya dulu. Daftarkan akun GitHub-nya dulu, git remote add. Ini itu setelah add itu adalah nama dari remote-nya. Biasanya dinamainnya origin sih, tapi bebas aja sih. Misalkan aku namain remote-nya GitHub, terus masukin link-nya, di copy terus di paste. Pakai save in sih ya kalau di Gitbash. Nah, terus kita cek remote-nya udah ada apa belum, git remote. Nah, ini udah ada ya, remote GitHub-nya udah ada. Terus ya, gimana? Mas Fajar gimana, Mas? Enggak Pak, tadi ada teman yang tanya tadi kopinya gimana? Gimana? Aku kurang jelas sih dengernya. Tadi Denny tanya Pak itu buat paste ke Gitbash-nya gitu. Oh, Dendi tanya. Ya Mas, Gimana? copy paste di Gitbash tadi. Oh ya, ya pakai save insert. Nggak pakai ctrl-v soalnya. Beda perintah aja sih. Di browsernya ctrl-c, tapi pas waktu di Gitbash-nya pakai save insert. Atau di drag kelihatannya bisa sih. Oh iya, di drag bisa kok. Terus
kita bisa langsung push ke ke online-nya, git push. Ini ada U di sini, itu sebenarnya maksudnya kalau misalkan kita nanti nge-push lagi, itu kita nggak perlu nggak perlu mendefinisikan ini lagi. Kita nggak perlu mendefinisikan remote-nya yang mana, terus branch-nya yang mana. Itu kalau misalnya kita single project ya. Tapi misalkan kalau kita project-nya udah agak besar, terus branch-nya ada banyak, remote-nya ada banyak, ini jangan dipakai U-nya. Sementara coba kita pakai yang U-nya aja. Git push U. Terus nama remote-nya GitHub, terus branch-nya master. Reload. Nah, ini kode yang tadi udah masuk ya. Bahkan commit-commitnya pun juga dimasukkan. Gitu. Ada yang bermasalah nggak di git push-nya? Nggak ada ya. Terus selanjutnya, ini sebenarnya nggak ini sih. Kadang itu ada yang bermasalah dia masuk ke GitHub-nya. Nah, kalau misalnya pakai Windows itu, terus dia nggak bisa ngakses karena dia username sama password-nya salah gitu. Atau mungkin dia punya 2 akun GitHub, terus dia pakai di satu Windows yang sama. Nah, itu otomatis langsung ke reject kalau misalnya username sama password-nya salah. Itu bisa diganti di Credential Manager kalau di Windows, terus pilih Windows Credential, terus cari yang di GitHub. Nah, ini disesuaikan sama username GitHub-nya, username sama password. Misalkan punya 2 akun GitHub, terus pakai user yang lain, ini hati-hati. Mungkin bisa di-reject. Nanti diubah di sini aja, di Credential Manager. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya kita juga bisa clone. Clone itu berarti lokal kita kosong, terus kita isi dengan kode-kode yang ada di GitHub. Misalkan kita di desktop bikin folder baru, clone. Terus kita git bash. Git ini git clone. Nah, ini kan kita perlu linknya ya. Mana linknya? Git clone. Salah. Git clone. Nah, kalau misalnya kita buka folder di clone-nya, nah ini udah masuk nih kode-kodenya. Itu. Selanjutnya, ini tadi ya kita udah nyoba untuk yang upload itu pakai push. Nah, istilahnya itu sebenarnya push pull itu relatif ya. Jadi nggak mesti push itu nggak kalau misalnya ada 2 orang yang berbeda, itu istilah push sama pull bisa beda. Misalkan saya sama Mas Fajar gitu. Mas Fajar punya repository, terus saya pengen ngambil kode yang ada di Mas Fajar, berarti saya nge-pull Mas Fajar. Tapi kalau misalnya Mas Fajar itu mengirimkan kode ke repository saya, berarti Mas Fajar itu nge-push saya kayak gitu. Jadi push pull itu sebenarnya relatif juga sih istilahnya. Gitu.
Nah, ini sebenarnya nggak jauh beda ya sama kayak tadi ya. Untuk U itu untuk ngatur push selanjutnya itu kita nggak usah nge-define remote-nya sama branch-nya. Nah, misalkan ini kita mau nyobain ya, GitHub-nya lebih maju atau lebih mundur. Misalkan kita di sini di online-nya kita mau nambahkan file atau kode, misalkan tambahkan rahasia. Kita commit. Ini sebenarnya bisa diisi description message-nya, tapi GitHub bisa otomatis nambahin sih kalau misalnya kita nggak pengen ngisi. Terus kita commit. Nah, ini kondisinya adalah di GitHub-nya ini udah ada file baru, tapi di lokal kita itu nggak ada file yang baru. Resep rahasianya itu belum ada. Tadi kita di sini ya. Nah, resep rahasianya belum ada, resep rahasia TXT-nya. Padahal di GitHub-nya ini udah ada nih. Cuman di sini belum ada. Di lokal kita belum ada. Nah, itu caranya kita bisa pakai ini clone-nya di GitHub. Kita bisa pakai git fetch. Atau kita git log dulu lah. Log online. Ini dia git log online-nya ini dia masih ngebacanya itu belum ada perubahan di sini. Karena kita belum ngasih tahu ke Git kalau terjadi perubahan di online-nya. Kalau kita mau ngasih tahu perubahannya pakai git fetch. Nah, kalau ini kita udah nge-git fetch, kita udah ngasih tahu ada perubahan. Kalau kita misalnya git log online. Nah, ini kelihatan ya, di sini ada branch dari GitHub-nya. Tapi setelah di git fetch, itu branch online-nya nggak ada. Branch GitHub-nya nggak ada, karena Git branch-nya lebih maju satu langkah dari kita. Karena commit-nya lebih maju satu langkah dari yang lokal. Ini yang lokal masih di sini, dia belum ada resep rahasianya, tapi yang di online itu sebenarnya udah ada. Ini kan resep rahasianya udah ada. Nah, kalau mau istilahnya nyamain, ya pakai git pull. Karena kita mau narik dari yang online ke lokal. Ini kenapa tadi saya nggak perlu ngedefine nama remote sama nama branch-nya, karena tadi udah pakai min u. Kalau misalnya kita cek git log online, nah kita udah sama nih, udah terupdate lah istilahnya. Dan kalau misalnya kita ngecek di lokalnya, dia udah ada. Jadi sebelum nge-push atau nge-pull, pastikan dulu ngelakukan git fetch. Gitu. Sebenarnya kalau mau nge-push itu bisa aja langsung nge-push, nggak pakai git fetch. Tapi hati-hati kalau misalnya nge-push nggak pakai fetch, nanti ada kemungkinan dia konflik. Karena kalau dia nge-push nggak pakai fetch, artinya dia nggak tahu kondisi yang di cloud, yang ada di GitHub, tapi dia langsung asal nge-push aja nih. Padahal bisa jadi misalkan kita kerjanya bareng-bareng, terus ternyata si A ini udah nge-edit kode di repo online, tapi belum ngasih tahu si B. Nah, si B langsung nge-push, otomatis berantakan. Jadi si B-nya ini juga sebaiknya nge-fetch dulu, terus baru nge-push gitu. Jadi fetch ini disarankan sih untuk dijalankan sebelum nge-push atau nge-pull gitu. Nah, selesai ini materinya.
Mungkin inilah untuk 9 menit sisanya ada mungkin pertanyaan atau ada yang mau didiskus atau feedback, komen, silahkan dari teman-teman semua. Yuk, ada pertanyaan? Nah, mau checking nih. Jadi Git ini basic banget ya. Kalau misalkan posisinya sebagai engineer, developer, ini sudah wajib sih. Kalau ini nggak bisa lanjut ke step berikutnya gitu. Karena kita kerjanya nggak kerja sendiri, tapi kerjanya tim. Nah, nanti ini Git-nya ini nanti juga ada pengembangannya ya. Jadi kalau tadi kan Git commit, Git push gitu ya. Nanti ini pengembangannya lagi tuh nanti ada nyambung sama CI/CD-nya. Jadi continuous integration itu nanti setiap kali commit itu akan dilakukan automated test, kemudian akan di-deploy ke server, baik server development maupun ke server production gitu. Jadi ngedeploy aplikasi ke server itu nanti dibantuin sama CI/CD, nggak pakai manual. Ya, tapi tetap basicnya ya tadi nih Git ini, dimana kita coding, kemudian kita store kode yang kita buat ke repository, seperti itu sih. Bisa. Ada pertanyaan nggak? Nanti ya tadi sih harapannya sih sudah bisa lanjut gitu. Karena nanti berikutnya ya mungkin kita akan adakan workshop untuk pair programming ya. Jadi benar-benar ke project yang benerannya. Nah, jangan sampai aku belum bisa nge-clone gitu, atau habis ngoding, ayo udah di-install belum Git-nya, itu juga nggak bisa gitu. Sudah, ada pertanyaan? Lancar? Untuk sekarang belum, Mas. Belum ada ya? Oke. Ya nanti mungkin saran dari saya ya, tadi materinya itu pakai command line, yaitu biar paham ya secara dasar. Tapi nanti dalam prakteknya, kalau misalkan teman-teman bisa gunakan aplikasi yang UI ya. Jadi kalau di Windows ada source tree, ada Git Kraken, atau pakai bawaannya yang IDE-nya ya. Tadi udah dicontohkan pakai VS Code itu kan juga sudah ada Git-nya ya. Ada Git untuk commit, untuk push, untuk pull, kayak gitu sih. Jadi ya benar tadi di awal sudah disampaikan oleh Novi, nggak perlu dihafal gitu. Yang penting paham. Bentar. Nah, aku mungkin tambahkan ini ya, aku tambahkan beberapa istilah baru. Jadi nanti di Git ini ada namanya merge request. Sudah ada yang tahu apa itu merge request? Tadi kan ada merge, tadi udah ada merge. Tapi ada satu lagi istilahnya, merge request. Nah, jadi merge request itu nanti berjalan ketika teman-teman posisinya itu ya bisa jadi anggaplah ketika posisinya masih junior. Kalau tadi kan saya sudah sampaikan ya, nanti itu setelah di commit itu akan di deploy di server. Nah, tapi itu ada sebuah resiko kalau itu dilakukan. Ya tadi itu misalkan teman-teman masih junior, kemudian ngoding salah gitu, nah itu kalau langsung ke deploy ke server kan jadi bermasalah gitu kan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita gunakan mekanisme merge request. Jadi teman-teman setelah commit, kemudian nanti di code review dulu gitu. Ya, jadi ada istilah ya merge request, teman-teman bisa cari lagi. Yang kedua ada istilah lagi code review. Jadi kodenya itu direview oleh senior engineer, apakah sudah benar
atau salah gitu sih. Nah, nanti kalau salah ya ditolak merge request-nya. Jadi kode teman-teman nggak bakalan naik ke server. Tapi kalau misalkan disetujuin, itu akan menyatu dengan branch utamanya, kemudian itu akan dideploy ke server. Jadi nanti bakal familiar ya dengan istilah merge request. Merge request itu biasanya dilakukan di mana? Di websitenya repositorinya. Jadi kalau entah di GitLab ataupun di GitHub ya. Jadi teman-teman bisa buka GitLab atau GitHub. Nah, di situ ada setiap kali komen, teman-teman bisa lihat nanti ada menu merge request. Jadi itu nanti request. Ini aku udah ngoding, tolong dong disetujuin gitu sih. Nah, itu gitu request. Secara lebih advance ya, sebenarnya ada lagi satu istilah lagi ya, Git flow ya. Jadi di Java sih kita pakai Git biasa sih. Tadi itu yang tadi sudah disampaikan oleh Novi dan kita merasa cukup sih. Sebenarnya sih ada satu level lagi sih di atasnya gitu. Itu ada namanya Git flow. Nah, mungkin teman-teman yang ingin mengembangkan pengetahuannya bisa coba baca-baca tentang Git flow. Jadi Git flow itu satu topik khusus, satu tool khusus untuk ngurusin masalah branching-nya gitu. Jadi ya tadi itu sih ada tool khusus untuk masalah Git branch. Jadi Git branch. Ini kalau misalkan analoginya itu ya kita ada bahasa pemrograman PHP, Java, Python dan segala macam. Nah, tapi kita ada orang yang mengembangkan framework ya, Laravel, Spring Boot, Django dan sebagainya. Nah, Git itu juga kayak gitu sih. Git itu basicnya ada Git branch, kemudian ada framework yang memudahkan lagi. Jadi ada standar segala macam ya Git flow seperti itu sih. Oke, gitu sih tentang Git. Ada pertanyaan? Ini targetnya nanti bisa lanjut sih. Kita udah nggak ada pertanyaan tentang Git. Tapi pengalaman tadi itu kemarin sering ada tuh bisa nggak ada pertanyaan, tapi pas itu malah bingung dan kadang-kadang beberapa kali tuh tadi ya pas konflik tadi itu. Jadi bukannya ngebantuin malah ngerusak dan jadinya ada kode yang hilang lah, kita harus revert ke beberapa step ke belakang dan sebagainya sih. Jadi lancar ya? Udah? Oke. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan ditutup aja. Novi, mungkin nanti next step kita akan invite lagi ya untuk yang ke project-nya. Kita lakukan pair programming beberapa project, harapannya teman-teman bisa beradaptasi, mengaplikasikan sih, yang paling penting aplikasikan Git. Git ini di awal-awal kalau nggak biasa memang agak repot, tapi kalau sudah semingguan tiap hari ngoding terlibat di project itu sudah nggak ada masalah sih. Oke, makasih ya. Oke. Silakan tutup, Novi. Ya, Mbak Nurul ada nggak ya? Nurul nggak ada. Nggak tahu tuh. Itu siapa ya Java Cipta Solusinya ya? Ya udah. Ini recordnya otomatis kan Pak kalau misalnya ditutup. Oke. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih buat teman-teman sudah menyempatkan untuk mengikuti training ini. Semoga bisa bermanfaat untuk ke depannya. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.